Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji dan rasa syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita usia dan kesempatan sampai hari ini, hari raya Idul Adha 1445 Hijriah. Salawat dan salam kita ucapkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin, yang membawa ajaran keselamatan bagi seluruh umat manusia. Hari ini kita kembali berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan salat Idul Adha. Kemudian nanti disusul dengan penyembelihan hewan kurban untuk dibagikan dagingnya kepada fakir miskin, yang melambangkan dua dimensi pokok ajaran Islam, yaitu hablum minallah dan hablum minan nas, atau hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Berkurban sendiri dihukumi sunnah muakkad, tetapi sebagian ulama menyatakan wajib hukumnya berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Kautsar ayat 2. Fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mampu kemudian tidak berkurban, maka janganlah dekat-dekat ke tempat salat kami. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Bagi jamaah haji yang sedang berada di tanah suci, tanggal 10 Zulhijjah mereka berada di Mina. Setelah malamnya mabit di Musdalifah dan kemarinnya wukuf di Arafah. Di Mina, jamaah haji melontar jamrah, menyerukan seperti Nabi Ibrahim alaihissalam dahulu melempar iblis, kemudian menyembelih kurban sebagaimana halnya Nabi Ibrahim alaihissalam dahulu menyembelih Ismail alaihissalam, namun diganti oleh Allah dengan kibas. Selanjutnya mereka menuju Masjidil Haram untuk melakukan tawaf di Baitullah Ka'bah yang dulu dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Ismail alaihissalam, dan terakhir melakukan sa'i antara Bukit Safa dan Marwah, menirukan Siti Hajar dahulu yang berjalan bolak-balik mencari pertolongan untuk anaknya Ismail alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, sebahagian dari kisah perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam kira-kira 4000 tahun yang lalu bersama anaknya Ismail dan istrinya Siti Hajar diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pelaksanaan rukun Islam yang kelima atau ibadah haji, adalah dengan maksud agar nilai-nilai luhur universal yang terkandung di dalamnya dapat diteruskan dan dijadikan landasan bagi pembangunan pribadi, pembangunan masyarakat dan peradaban umat manusia.
Nilai-nilai luhur yang kami maksudkan di sini antara lain. Yang pertama adalah nilai luhur pertama yang diwarisi dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah semangat membangun. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam membangun Baitullah Ka'bah dengan didasarkan pada nilai iman dan takwa, dengan hasilnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hasil pembangunannya tidak hanya dinikmati segelintir orang saja, tetapi dapat dinikmati bersama seluruh umat Islam termasuk kita saat ini. Bahkan akan dinikmati oleh anak cucu generasi yang akan datang. Marilah kita renungkan firman Allah di dalam Al-Quran. Wa idh yarfa'u Ibrahimu qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimain lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya Engkau lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk patuh kepada Engkau, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau lah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Ayat di atas mengisyaratkan kepada kita betapa pentingnya kita membangun prasarana ibadah seperti masjid, prasarana yang lain yang bisa dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dilandasi iman dan takwa, dengan semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana." Dan mereka mencari karunia Allah dan keridhaannya, sehingga dapat dinikmati dari orang lain dan juga anak cucu kita yang akan datang. Sebagaimana Baitullah Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai saat ini kita masih bisa menikmati. Nilai luhur yang kedua yang diwarisi dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam adalah semangat pengorbanan Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam berida mengorbankan anak kesayangannya Ismail alaihissalam, anak yang telah dinanti-nantikan kehadirannya sekian puluh tahun lamanya, karena ridha Allah Subhanahu wa taala yang diharapkan itulah yang di atas segala-galanya. Dalam posisi Ibrahim alaihissalam, maka Ismail adalah simbol cinta terhadap kehidupan dunia. Tetapi manakala cinta tersebut akan menghalangi untuk memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka cinta tersebut harus ridha disembelih dan dikorbankan. Dalam tingkatan pemahaman demikian, maka Ismail bisa bermakna pangkat kita, bisa bermakna jabatan kita, bisa bermakna kedudukan kita, bisa juga berarti harta kekayaan kita, rumah kediaman kita, kendaraan mewah kita, bahkan keluarga kita, istri kita, suami kita, anak kita, profesi atau organisasi kita, partai kita, usaha perniagaan kita, dan segala sesuatu yang menjadi objek cinta bagi setiap hamba, termasuk hobi dan kebiasaan. Jika semua itu akan menjadi penghalang, maka harus ridho disembelih dan dipotong, karena tidak satu pun yang kita miliki, semuanya itu hanyalah milik Allah Azza wa Jalla. Dikutip dari kata bijak pemimpin daerah ini, apa yang harus diikhlaskan di hadapan Allah jika seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh." Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Di dalam Al-Quran ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum
wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarabtumuha wa tijaratan tahshawnaha كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيل الله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ayat tersebut memberikan isyarat bahwa cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya serta berjihad di jalan Allah harus ditempatkan pada urutan paling atas dibanding dengan cinta kepada selainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, ibadah kurban hakikatnya ibadah untuk memuji sejauh mana keridaan seorang hamba untuk mengembalikan sesuatu kepada pemiliknya yang disimbolkan dengan hewan kurban. Hewan kurban yang disembelih Nabi Ibrahim alaihissalam adalah hewan yang diberikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala langsung, bukan dari usaha Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam kisah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan bahwa Ismail alaihissalam diganti dengan seekor kambing atau domba yang disembelih sebagai kurban. Di dalam Al-Quran disebutkan, Inna hadza lahul bala'ul mubin wa fadainahu bizibhin azim. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Ayat ini selain mengajarkan ujian keridaan, sekaligus mengandung makna simbolik. Pada zahirnya binatang yang disembelih, tetapi pada batinnya adalah sifat dan nafsu kebinatangan yang ada pada diri kita yang harus disembelih atau harus dihilangkan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang yang punya mata tetapi tidak mau melihat kenyataan, orang yang punya telinga tetapi tidak mau mendengar nasihat, orang yang punya akal tetapi tidak mau dipakai untuk berpikir rasional. Digambarkan sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka ini seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Sifat-sifat perilaku dan nafsu kebinatangan seperti inilah yang harus kita hilangkan. Kita sembelih dari diri kita masing-masing sebagai bukti ketakwaan kita kepada Allah. Oleh karena akibatnya sangat buruk dan merugikan orang lain dan masyarakat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanalallahu luhumuha wala dama'uha walakin yanaluha taqwa minkum. Dan tidaklah akan sekali lagi tidak akan sampai kepada Allah daging daripada hewan kurban, darah daripada hewan kurban, tetapi yang akan sampai kepadanya adalah ketakwaan daripada kami. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Leluhur yang ketiga kita peroleh dari Nabi Ibrahim alaihissalam ialah pendidikan anak.
Dalam Al-Quran disebutkan ada nabi yang didurhakai oleh anaknya sendiri seperti Nabi Nuh alaihissalam. Ada nabi yang dibohongi oleh anak-anaknya sendiri seperti Nabi Yakub alaihissalam. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam ada contoh yang ideal yang berhasil mendidik anaknya untuk ridha kepada Allah dan ridha kepada kedua orang tuanya. Di dalam Al-Quran dikatakan, "Falamma balaga ma'ahu sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fanzur madza tara." Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat-ayat di atas mengisyaratkan betapa pentingnya pendidikan anak, terutama membekali mereka dengan pembinaan mental yang baik, keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta keridhaan terhadap segala sesuatu yang telah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bahwa fi 'aisyatir radiyah." Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhai. Demikian juga kita sebagai anak, apakah kita sudah patuh dan taat kepada kedua orang tua kita sebagaimana Ismail alaihissalam patuh dan taat kepada ayahnya Ibrahim alaihissalam untuk mendapatkan keridhaan Allah, keridhaan orang tuanya, ataukah kita masih lebih banyak menyakiti kedua orang tua kita? Ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ridallahi fi ridal walidaini wa suhtallahi fi suhtal walidaini." Ridanya Allah berada pada keridaan kedua orang tua, dan murka Allah berada pada kemurkaan kedua orang tua kita. Pada akhirnya, keridaan terhadap ketentuan Allah yang mengantarkan seseorang untuk masuk ke dalam surga. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati." Hai jiwa yang benar, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha, lagi diridainya, maka masuklah kamu ke dalam jamaah hamba-hambaku, dan masuklah kamu ke dalam surga. Alhamdulillah, alladzi amarana bil ittihad wal iktisab bihablillahi matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Dalam kajian tazkiyah oleh Kiai Haji Muhtar Adam diungkapkan bahwa ar-ridha ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama dikatakan ridha al-muhsini, yaitu ridhanya seseorang kepada qada dan hukum Allah. Tetapi tingkatan ini belum mencapai tingkatan ridha kepada kesulitan dan penderitaan. Itulah yang dirasakan sebahagian daripada kita ini. Tingkatan yang kedua adalah ridha as-syuhada'i, kecintaannya kepada Allah tanpa mengharapkan balasan, menyebabkan dia ridha terhadap hukum dan ridha terhadap segala sesuatu yang menimpanya. Sebagaimana Rabi'atul Al-Adawiyah yang dikenal sebagai seorang sufi yang dengan metode cintanya. Yang ketiga adalah ridha as-siddiqin, keasikan setiap saat menyatu bersama Allah dan terus berusaha naik pada makam-makam selanjutnya sehingga dia merasakan kenikmatan bersama Allah.
apapun yang menimpahnya. Ini adalah urusan al-syauq, perasaan, karena syauqi rindunya kepada Allah. Ini juga yang dialami oleh para anbiya, para nabi dan rasul kita. Tingkatan yang kepada ridha al-muqarrabin, ridhanya orang-orang yang sudah kembali dari al-haq kepada al-khaliq. Ini juga yang dirasakan oleh orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ridha dan diridhai. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yasri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad." Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di akhir khutbah yang kedua ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma alhamdulillah ya Allah atas nikmat iman yang telah Engkau titipkan dalam jiwa kami. Alhamdulillah atas nikmat Islam yang telah Engkau titipkan dalam diri kami. Alhamdulillah atas nikmat ihsan yang telah Engkau titipkan dalam amalan kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hari ini kami tundukkan kepala dan hati kami di hadapan-Mu untuk memohon ampunan-Mu. Ampuni dosa kami ya Allah, baik dosa kami yang telah berlalu maupun yang akan datang, baik dosa yang kami sengaja maupun yang kami tidak sengaja, baik dosa yang kami lakukan secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi, baik dosa kami yang kami ketahui maupun yang kami tidak ketahui, baik dosa kami yang besar sampai dengan dosa kami yang kecil. Ya Rabb, ampuni kami para orang tua yang lalai dalam mendidik anak-anak kami. Ampuni kami para anak yang sering berbuat durhaka kepada kedua orang tua kami. Ya Rabb, ampuni kami suami atau istri yang saling menyakiti hati istri atau suami kami. Ya Allah, ampuni kami yang telah mampu berkurban tetapi belum mau berkurban. Ampuni kami yang telah mampu berzakat tetapi belum mau berzakat. Ampuni kami yang telah mampu berhaji tetapi belum mau berhaji. Ya Allah ya Tuhan kami, bersihkan diri kami dengan ampunan-Mu ya Allah. Sucikan hati kami dengan awan rahmat-Mu. Sinari jiwa kami dengan cahaya-Mu ya Allah. Ya Allah, lindungi kami. Ya Allah, lindungi diri kami ya Allah. Jangan biarkan nafsu kebinatangan menyelimuti jiwa kami. Jangan biarkan syaitan memalingkan hati kami. Jangan biarkan dosa menghalangi ibadah kami. Ya Allah, angkatlah diri kami. Jangan biarkan kaki kami yang lemah ini untuk tidak bergerak. Jangan biarkan tangan kami yang lemah ini untuk tidak berbuat. Jangan biarkan hati kami yang lemah ini diliputi kemalasan. Ya Allah, izinkan kami untuk dapat menjadikan keluarga kami sebagai keluarga yang sakinah mawaddatan warahmah. Ya Allah, tambahkanlah rasa ridha di dalam hati kami dalam menerima ketentuan-Mu, dan jadikanlah ridha-Mu sebagai penghujung kehidupan kami, serta masukkanlah kami ke dalam surga Kamu. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribul mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma as'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba kulli 'amalin yuqarribu ila hubbika waj'al hubbaka ahabbu. Allahumma ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Allahumma inni a'udzu bika min syarri ma 'amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna, Allahumma taqabbal minna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.